Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya dengan cara olahraga beratur setiap hari. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang atletik. Materinya yaitu jalan cepat. Ya anak-anak, kita masuk ke kompetensi dasar 3.3, memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. 4.3, mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian tujuan pembelajaran kita apa sih? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Atletik itu apa sih anak-anak? Atletik itu berasal dari kata athlon. Athlon itu bahasa Yunani ya, yang berarti kontes. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Atletik juga disebut mother of sport atau induk dari semua olahraga. Contohnya pada permainan sepak bola ya. Di sepak bola itu ada teknik jalan, lempar, dan lari. Jadi pada permainan sepak bola ada nomor-nomor atletik. Kita masuk ke sejarah atletik anak-anak. Atletik cabang olahraga yang pernah dilombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Kemudian organisasi internasional atau IAAF dibentuk pada tahun 1912. Kemudian induk organisasi atletik nasional atau PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dibentuk pada tanggal 3 September 1950. Kita harus mengenali ya anak, cabang olahraga apa saja sih yang ada di atletik. Kita nanti sambil saya sebutkan, kemudian sambil menyimak gambar. Yang pertama, lompat tinggi, lompat gala, lompat jauh, lari jarak pendek, lari jarak jauh, estafet atau lari estafet, jalan cepat, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, kemudian yang terakhir lontar martil. Ya anak-anak, kita perhatikan di gambar. Ini adalah lintasan atletik atau perlombaan atletik adanya di sini, di stadion ya. Kita harus tahu ini adalah stadion. Lintasan kejuaraan atletik semuanya di sini. Yang kita pelajari adalah jalan cepat. Nomor atletik jalan cepat. Jalan cepat apa sih? Anak-anak? Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa ada hubungan terputus dengan tanah. Jadi gerakan maju ke depan. Jadi
tidak ada kontak terputus dengan tanah. Apa yang terputus? Yaitu langkah kaki. Jadi setiap langkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang mengangkat dari tanah. Kita masuk ke sejarah jalan cepat. Sejarah jalan cepat pertama kali diadakan pada tahun 1867 di kota London. Ya. Kemudian di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita yaitu 5 km dan 10 km. Dan untuk pria 10 km dan 20 km. Perbedaan jalan cepat dengan lari. Jalan cepat adalah pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah atau menyentuh tanah. Artinya setiap salah satu kaki, jadi itu tidak ada yang meninggalkan tanah. Kemudian lari. Dalam gerakan lari ada kalanya melayang. Jadi ada masanya kita tidak menyentuh tanah kaki kita. Jadi kita perhatikan gambar yang di atas itu gambar ketika jalan cepat. Gambar yang berikutnya itu gambar ketika kita sedang tidak menyentuh tanah atau gerakan melayang. Ini adanya di gerakan sprint ya. Kita masuk ke aktivitas pembelajaran jalan cepat anak-anak. Yang A, aktivitas pembelajaran gerak spesifik start pada jalan cepat. Jalan cepat menggunakan start berdiri, tidak ada yang lain. Ya, start berdiri. Ingat-ingat ya anak-anak, jalan cepat itu menggunakan start berdiri. Jadi ada aba-abanya. Bersedia, siap, ya. Kita masuk ke ketika aba-aba bersedia. Pejalan cepat atau atlet menempatkan kaki kiri di belakang garis start, dan kaki kanan di belakang kaki kiri, dan badan agak condong ke depan, dan tangan bergantung kendor atau relax. Ketika terdengar aba-aba ya atau suara letusan pistol, langkahkan kaki kanan ke depan dan mulai berjalan. B. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik, gerakan kaki, ayunan lengan, sikap badan, dan pandangan mata pada jalan cepat. Oke, yang pertama kita masuk ke gerakan kaki. Sambil perhatikan gambar ya langkah kaki. Gerakan kaki, ketika melangkah ke depan, kaki mengambil langkah yang tepat dan pas, tidak terlalu jauh dari garis khayal atau badan atlet. Kemudian pada saat menyentuh tanah, tumit adalah bagian kaki yang pertama kali mendarat. Gerakan kaki ketika melangkah harus teratur. Kita masuk yang kedua, ayunan lengan. Gambarnya ayunan lengan dan pundak ketika melangkah, lengan kanan dan kiri secara bergantian diayunkan secara rileks dan ke belakang, depan dan ke belakang, dengan siku membentuk 90 derajat. Terus pertahankan sikap ini agar tubuh tetap seimbang atau rileks ya. Kemudian yang ketiga, sikap badan. Hal yang pertama paling penting untuk perhatikan ketika jalan cepat, sikap atau postur tubuh ketika melangkah, yaitu badan harus menghadap lurus, agak maju ke depan ya. Penting untuk terus menjaga keseimbangan dan tahu kapan harus menggerakkan badan ke depan dan ke belakang dengan sinkron. Kemudian pertahankan tubuh agar tetap tegak ketika mengayunkan kaki ke depan. Kemudian yang keempat, pandangan mata.
Ketika kaki diayunkan bergerak maju, pertahankan posisi kepala agar tetap stabil dan tidak mengganggu gerak. Umumnya atlet jalan cepat akan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri secara harmonis ya, untuk menjaga keseimbangan. Namun perlu diperhatikan juga agar gerakan tersebut tidak mempengaruhi kecepatan kaki ketika melangkah. Oke anak-anak, berikut adalah cukup anak-anak pertemuan pada hari ini. Berikut tadi jalan cepat materi yang pertama atau bagian 1. Minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke bagian kedua ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh semuanya bermanfaat. Amin. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa stay safe and healthy dan secara teratur berolahraga di rumah ya, jangan lupa. Oke anak-anak, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.